Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkumpul pada sore hari ini. Pertama-tama saya mau jelaskan dulu, webinar ini diselenggarakan oleh komunitas teman ADHD atau kita sebut juga sebagai kita ya. Ini kita adalah sebuah komunitas untuk mengoptimalisasi potensi anak-anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau kita kenal juga dengan istilah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH, khususnya pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka untuk memperingati ADHD Awareness Month, komunitas kita mengadakan rangkaian webinar dengan tema ADHD Awareness Month, dan pada sesi ini adalah webinar kedua dari serangkaian webinar ADHD Awareness Month di bulan Oktober ini. Kali ini tema kita adalah mengoptimalkan minat bakat anak dan remaja dengan ADHD. Setelah sebelumnya di minggu lalu pada tanggal 3 Oktober kita sudah mengadakan webinar pertama dengan tema relasi remaja dengan ADHD bersama teman sebaya. Dan kebetulan sekali hari ini bertepatan pada hari tanggal 10 Oktober ya. 10 Oktober sebenarnya bukan 10-10 hari belanja nasional ya. Tapi 10 Oktober adalah tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Jadi saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, baik jiwa maupun jasmani. Oke, nah webinar ini bersifat edukatif yang mana bertujuan untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian terkait penanganan anak dengan ADHD dan juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman dengan ADHD. Nah, mengingat pentingnya peran orang tua dan keluarga untuk membantu anak-anak dengan ADHD, pada webinar kali ini kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat menginspirasi ya. Ini adalah dari orang tua yang akan sharing tentang pengalamannya dalam mengoptimalkan potensi anak dengan ADHD, yang tidak lain adalah Ibu Iin Suhartati yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Bu Iin. Dan selanjutnya pembicara kedua adalah Ibu Dr. Iriani Indri Hapsari, MC psikolog, yang juga akrab kita panggil dengan Ibu Ririn. Beliau adalah dosen psikologi UNJ sekaligus sebagai psikolog anak dan remaja. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sesi webinar, saya ingatkan kembali, selama acara berlangsung, mohon speakernya untuk di-mute, dan jika Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan, silakan di-chat saja di chat Zoom ya. Nanti akan kita ajukan, saya bacakan untuk dijawab pada sesi tanya-jawab nanti. Baiklah, langsung saja di sesi pertama kita persilakan Ibu Iin Suhartati. Silakan Ibu Iin Suhartati untuk memulai sharingnya terkait pengalamannya dalam mengoptimalkan potensi anak dengan ADHD. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn yang sudah mengizinkan untuk berbicara di sini untuk anak ADHD, Mbak Caca dan ibu-ibu semuanya. Saya berharap semoga apa yang dibicarakan nanti ataupun disampaikan semoga bermanfaat buat yang lainnya. Di sini memang Marcel sudah tergolong usia remaja, itu usia udah 17 tahun. Deteksi ADHD-nya pada saat usia 6 tahun. Dan untuk latihan yang kami jalani itu trial and error ya. Semua hampir cabang olahraga awal mulanya itu selalu kami coba dan dia juga mencoba. Seperti awalnya dia suka futsal, terus sampai di sekolah apa segala macam sampai nggak mau pulang pernah itu waktu SD kelas 4. Tapi hanya sesaat, habis itu dia lupa lagi, dia pindah lagi ke bola. Habis bola dia pengen yang lain. Waktu itu dia pernah kelas 4 SD itu minta olahraga parkur, tapi saya nggak mengizinkan karena masih kecil sekali ya. Terus yang setelah tamat SD itu
Ada cabang olahraga tetap di futsal juga, tapi nggak begitu aktif karena masih mainnya masih sembrono, nggak mau ikutin aturan, masih suka-sukanya dia. Akhirnya dia mulai ikut itu badminton. Badminton begitu dia ikut beberapa kali latihan, terus kami juga sudah menyiapkan dari sepatu futsal, ya, terus baju untuk main futsalnya, baju seragamnya, ya. Akhirnya dia berpindah ke badminton. Begitu dia berpindah ke badminton, dia jalanin hanya beberapa minggu. Begitu jadi seragamnya, dia udah nggak mau latihan. Sama sekali nggak mau latihan lagi, gitu ya. Terus abis itu saya berpikir waktu TK ya, sampai kelas 1 SD itu memang ada latihan renang. Dia udah mulai bisa berenang, tapi dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu dia udah nggak mau berenang. Kata dia itu nggak suka, katanya gelap. Kata dia mungkin ada trauma yang dialami, tapi saya nggak begitu tahu dan dia juga nggak bisa bercerita. Akhirnya di kelas 5 memang udah mulai lagi belajar berenang tapi on off. Itu hanya private biasa, ya. Begitu kelas SMP, kelas 2 karena dia banyak sekali ngikutin olahraga tapi nggak ada yang serius. Akhirnya saya coba balik lagi yang lebih serius. Saya daftarin di salah satu klub. Dia mengikutinya. Saya hanya berpikir pada saat itu karena dia mau masuk SMA, mana tahu bisa jalur prestasi, ya. Ternyata sulit, sulit sekali dalam arti fokusnya Marcel dan moodinya itu sangat berpengaruh, ya, berpengaruh banget. Akhirnya pada kelas 8 mau kelas 9 ya, waktu itu masuk bulan Juli, dia bisa ngikutin, alhamdulillah bisa ngikutin dengan baik, tapi tidak bisa maksimal tetap. Terus akhirnya pada saat setelah hampir 8 bulanan itu dia main basket, kecelakaan, kakinya patah, tidak berenang selama 3 bulan. 3 bulan dia nggak ada sama sekali latihan apapun karena kakinya benar-benar hancur, ya, tapak kakinya itu hancur, 2 jari lepas, ya kan, dan kami orang tua juga berusaha untuk maksimal, mana di situ dalam situasi yang harus UNBK, ya, ya, berbalapan tapi tidak bisa ngepus lagi untuk nilai, akhirnya pasrah. Dan kami berharap masih bisa pada saat itu. eh, Progres saya adalah Marcel masuk negeri SMA-nya, ya, dengan Japres, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya selesai UNBK, USBN dalam kondisi yang kaki yang patah. Saya mulai daftar sekolah itu awalnya juga di Telkom, kemudian diterima di Telkom melalui Japres Akademik, masih bisa keterima. Begitu keterima, dia bilang dia nggak mau sekolah di situ. Ya sudah, kita coba di negeri, ya. Kebetulan pada saat itu kan masih awal-awal, ya, kalau swasta itu kan awal-awal, ya, daftarnya. Akhirnya kita coba di negeri, dia masuk di negeri. Satu semester tetap berenang seperti biasa, tapi belum ada prestasi yang menonjol, masih tetap ikut perlombaan, masih tetap ikut, tapi untuk mencapai waktunya itu sangat sulit sekali untuk Marcel koordinasi gerak, ya. Jadi ternyata kalau bayangan saya dulu itu berenang ya sudah berenang aja, ternyata tidak, ya. Ada latihan fisik, ada flexibility, di mana anak ADHD saya rasa sangat-sangat kurang untuk flexibility-nya. Tapi itu tergantung juga kali, ya, ADHD-nya apa dulu, gitu, ya. Dan akhirnya pada saat itu dia nggak bisa melalui Japres, tapi bisa melalui tetap akademik, melalui zona, diterima 1 semester. Dia bilang dia nggak mau sekolah, dia minta pindah sekolah lagi. Dan akhirnya dia sekolah sekarang sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa hasil yang memang patut diakui oleh guru-gurunya juga, ya, begitu juga ternyata memang benar. Begitu dia ketemu dengan yang
dia sukai, ya, untuk berenangnya itu lebih baik, dalam kondisinya lebih baik, ada moodnya, tidak ada paksaan. Kalau dulu masih sering-sering berhenti, suka-suka dia gitu ya, di kolam itu mau diteriakin kayak apa juga bodo amat gitu kan. Tapi akhirnya sekarang dia sadar bahwa berenang itu memang memang dia pengen juga jadi berenangnya gitu ya. Tapi kami juga tidak memaksa, dalam arti kami tetap menanyakan apabila dia drop, saya terutama sering bertanya mau berhenti atau mau pindah ke cabang lain. Karena kalau sudah ada paksaan sepertinya udah nggak sehat. Kan? Tapi tetap di-push dalam arti biar sesuai koridor, tetap harus latihan ya. Kalau dibilang bagus, Allahu alam ya, gitu penilaian orang gitu. Tapi kalau menurut saya masih 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 ya, kalau dibilang usianya dia masih di bawah anak-anak pada usianya ya, karena kalau dibandingin yang normal. Tapi kalau untuk ADHD mungkin ya cukup baik gitu ya untuk konsentrasinya gitu ya, di mana dia memang cukup complicated ya untuk ADHD-nya. Jadi saya juga banyak banyak berdoa supaya dia juga banyak latihan, bisa ngikutin latihan, staminanya, karena awalnya staminanya nggak mendukung sekali, walaupun tenaganya ada, tapi beda. Kalau sudah latihan itu terlihat tenaganya hilang, cepat sekali capek, mungkin karena dia cepat bosen atau nggak ngerti ya awal-awalnya ya, tapi ternyata memang untuk anak ADHD itu nggak gampang untuk ngikutin sebuah peraturan, sebuah apa ya, koordinasi antara gerak tubuh ya yang sesuai. Itu benar-benar harus kerja keras buat mereka juga, dan saya tetap trial and error dalam arti vitamin, protein, cara dia untuk berenang lebih baik gitu kan ya, saya tetap cari jalan sama ayahnya. Kami hanya memfasilitasi apa yang memang seharusnya biar dia dapat berlatih dengan baik dan lebih pede umumnya ya. Karena kalau saya lihat Marcel juga seperti anak kemarin saya dengar dari Bu Indri bahwa anak ADHD itu gampang sekali untuk minder ya dan moody. Nah, ini yang kami uh, tetap belajar bagaimana dia tetap moodnya, menjaga moodnya, tidak ada kata minder, karena pernah satu saat dia bertanding di Popda, ya, dia ketemu dengan seusianya, tapi ya itu udah pasti anak normali ya, karena yang bertanding yang turun itu kan rata-rata anak normali, yang dia bilang, akhirnya dia bilang gini, Umi, aku boleh nggak turun? Saya tanya, kenapa? Karena ada dia, gitu ya, dia sebutin namanya, dia bilang, kayaknya berat banget. Saya bilang gini cuma, kenapa harus mikirin dia? Coba deh ngomong sama dia. Pasti dia bilang, harus mikirin best time kamu, bukan mikirin dia. Akhirnya dia ngomong sama temannya itu, dia bilang, aduh gue kayaknya nervous nih turun sama lu, gitu ya. Terus temannya bilang gini, satu klub, temannya bilang, ngapain lo mikirin gue? Yang penting, lo pikirin aja perbaiki best time lo. Nah, di situ moodnya naik. PD-nya juga naik. Walaupun dibilang jauh ya, jauh dibandingin perbandingan dengan mereka, karena mereka rata-rata latihan itu sudah di atas 5-7 tahun, sementara Marcel yang serius itu baru 3 tahun ya, 3 tahun dari nol gitu ya, nggak pernah masuk klub manapun, nggak pernah latihan yang serius ya, cuma tahu berat gitu ya, jadi jauh ya dibandingin itu gitu. Tapi kalau saya hanya bilang ke Marcel, kalau mereka bisa santai naik sepeda untuk ngejar prestasi ya. Tapi kalau Marcel itu sama saya selalu bilang dia harus mungkin naik jet kali ya, baru bisa mengikuti mereka gitu. Dan itu harus latihan yang benar-benar keras gitu ya. Jangan ada kata capek, jangan ada kata ngeluh. Itu yang buat saya sekarang ini
agak struggle banget dengan segala macam kompensasi, dengan segala macam akibat. Seperti kemarin dia habis latihan, terus dia main itu dia agak sedikit memaksa kekuatan tangan yang akhirnya otot dalam bahunya itu sobek bulan puasa kemarin, dan full dalam bulan puasa kemarin 1 bulan dia nggak bisa latihan. Kondisinya otot dalamnya tuh benar-benar sobek. Jadi dia harus benar-benar rest, dan itu harus diterapi sebanyak 12 kali ya. Sampai tangannya itu nggak bisa diangkat sama sekali bagian kanan ya, dan itu nyeri kata dia gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, mau dibilang apa gitu ya kan. Itulah yang terjadi pada anak ADHD, mengeluarkan power kadang tidak memikirkan akibatnya. Kami sebagai orang tua selalu mengingatkan semua itu butuh proses, semua itu punya step by step. Jadi tidak bisa langsung, oh ya harus capai sekian, oh ya harus begini, oh ya harus begitu, gitu ya. Enggak. Jadi kami selalu nunjukin itu proses. Walaupun dia itu dibilang suka anggapnya ujungnya ya, ujung keberhasilan yang dia lihat. Tapi dia nggak jarang memperhatikan proses orang itu bagaimana mencapai satu titik keberhasilan. Makanya setiap sesuatu yang dia inginkan, itu kami akan cari contoh. Dalam arti, oh ya, ini loh perjuangan orang ini. Gitu. Berapa lama dia di dalam itu berjuang, prosesnya gitu ya. Seperti yang temannya tadi itu, berapa lama, dari umur berapa gitu ya. Mencapai 50 meternya itu bisa mencapai 27 detik ya untuk gaya bebas, dan kupunya itu butterfly-nya 50 meternya itu bisa di 28 detik. Itu butuh proses, saya bilang. Dan itu nggak gampang. Tapi intinya dia selalu bilang, bagus ya, gitu ya. Dan dia mau cepat seperti itu nggak bisa. Saya bilang, dia butuh butuh yang benar-benar latihan, gitu. Akhirnya sekarang ini dia percaya, dia harus kerja keras, dia harus latihan tanpa saya push lagi. Dan disuruh latihan jam berapa aja, ayo. Kalau dulu alasan banyak, yang panas, yang hujan ya, terutama hujan. Dulu takut banget yang namanya hujan, sampai kalau di rumah dia pakai headset, takut nggak tahu kenapa. Padahal dari kecil itu udah dibilangin sama gurunya air hujan itu nggak apa-apa, nggak nyakitin gitu ya. Tapi kayaknya parno banget. Sekarang ini yang dia santai, santai dalam arti saya bersyukur banget dia udah nggak parno sama hujan ya. Paling dia bilang cuma, ini hari ini hujan. Iya, nggak apa-apa hujan. Kalaupun ada sesuatu, geledek ataupun petir, kan semuanya pada naik, bukan kamu sendiri. Saya jawabnya seperti itu aja. Kalau dulu tuh saya jawab seperti itu, dia pasti, aduh, alasannya itu banyak banget. Banyak banget ya, sampai ada setengah hati ya kalau mau latihan itu hujan gitu ya. Kalau sekarang udah enggak, panas seberapa panas pun dia jalanin. Kalau dibilang, hari ini coach kamu bisanya dapatnya jam 10, udah jalan jam 10. Atau dia bilang, coachnya bilang, private kamu hari ini bisanya jam 2 siang, bayangin panasnya minta ampun, dia tetap jalan aja, ayo gitu loh ya kan. Dan kemarin berkah dari bahu dia yang sobek itu pada saat bulan puasa ya, dia belajar skipping. Dia nggak bisa skipping, jadi ritme skippingnya itu eh, tersendat, yang akhirnya nyangkut terus di kaki. Akhirnya dia belajar sambil marah-marah, dia belajar gitu ya, dan akhirnya bisa gitu ya. Skipping itu ya PR banget buat dia kemarin. Kalau anak-anak lain mungkin sepeda ya, kalau dia enggak sepeda, karena dia sudah bisa belajar sepeda itu, udah bisa naik sepeda roda 2 itu pada saat umur 4 tahun kurang, dia udah bisa naik sepeda ya, itu udah bisa. Dan saya di sini bicara bahwa Marsa laki-laki, peran ayah itu dalam kondisi yang cukup dibilang ya, cukup berperan, karena saya selalu limpahin sesuatu itu yang berhubungan dengan laki-laki itu ayahnya yang berperan, seperti belajar naik sepeda, belajar naik motor ya, belajar nyetir mobil gitu ya.
Itu bukan tugas saya, tapi tugas ayahnya. Saya hanya bilang ke ayahnya, ajarin anaknya sebelum dia belajar sama temennya. Daripada belajar sama temennya nanti ada apa-apa, gitu ya. Begitu juga kayak biliar. Ini sekarang lagi keranjingan biliar, ya. Dikit-dikit biliar, karena teman-temannya pada main biliar, ya kan. Akhirnya saya bilang sama ayahnya, ajari anaknya main biliar. Jadi jangan dia belajar sama orang yang suasananya itu kita udah tahu ya seperti apa biliar itu ruangannya ya penuh asap rokok dan sebagainya gitu ya. Akhirnya waktu kita liburan itu memang kita cari ada meja biliar sengaja karena di situ dia bisa puas. Mau main tinggal turun ke bawah dari kamar gitu ya. Jadi memang saya mempersiapkan dia itu agar dia matang dalam arti di luar, saya selalu mempersiapkan dia diri dia sendiri, terutama ya apa yang dia lagi omongin itu biasanya dia interest. Nah itu saya mulai cari tahu gitu. Jadi oh si A seperti ini, misalnya dia ngomong begitu ya, terus saya bilang oh ya prosesnya kayak apa, coba dong kamu tanya gitu ya, dan akhirnya dia tanya. Nah semua butuh proses karena dia sulit percaya juga ya, mungkin karena udah remaja, jadi ngomongan orang tua tuh kayaknya paling Umi juga nanti ngelarang gitu ya, paling ayah juga begini gitu ya. Akhirnya kita juga nge-push dalam arti ayo kalau kamu mau ayo kita coba, jadi selalu begitu gitu loh. Jadi dia siap, mental dia siap, fisiknya juga siap gitu ya. Saya selalu seperti itu karena pengalaman dari yang lalu-lalu di berenang itu pernah sampai stres ya, sampai stres sampai nggak mau berenang sama sekali juga pernah karena ada salah satu coach yang saya mungkin tidak menyalahkan coachnya juga ya, penyampaian coach ya, karena kan penyampaian orang itu berbeda-beda. Hanya penerimaan dalam anak ADHD itu berbeda. Dalam kita yang normal itu beda banget ya. Mungkin coach punya persepsi badan lu udah bagus gitu ya, sterek, badan lu udah bagus begini, kenapa berenangnya cuma begitu? Ayo dong, gitu loh ya kan. Nah, coach berharap mungkin banyak dari dia ya, tapi salah satu sisi mungkin coach tidak tahu ya sinkronisasi anak ADHD itu sulit sekali ya, antara tangan, gerak kaki itu sulit sekali ya. Terus akhirnya dia depresi dia bilang dia nggak mau berenang lagi ya kan. Akhirnya saya konsul lagi ke dokter dan psikolognya. Psikolog psikiaternya bilang waktu itu saya bukan ke dokter Ika ya karena dari kantor, eh, saya disarankan untuk stop sama sekali semua kegiatan berenang. Saya diem, sama ayahnya diem. Kita udah nggak bisa ngomong. Karena pada saat itu psikiaternya bilang dia depresi. Depresi ringan ya. Depresi ringan karena dia juga pengen maju, tapi nggak punya kemampuan. Aduh, saya cuma tarik nafas sama ayahnya, terus saya tanya gini, apa yang harus kami lakukan pada saat itu? Karena Marcel sendiri ditanya masih mau berenang, ya kan? Akhirnya eh, dia cuma bilang, have fun dulu sampai Marcel benar-benar siap. Saya juga bingung benar-benar siap nih, dalam siap apa nih? Akhirnya saya ngobrol sama Prof juga, ya kan? Saya ke Bandung, saya ajak sekalian jalan-jalan bawa dia, have fun. Dan Prof juga bilang, ayo kita observasi, eh, tapi dalam kondisi yang benar-benar rileks, nggak boleh stres, nggak boleh capek, ya. Akhirnya kita stay di Bandung untuk ambil kesimpulan tadi seperti apa gitu ya. Udah stay, akhirnya dia tes IQ, have fun gitu ya. Dan itu bulan 11 ya, bulan 11 akhir sampai 2019 sampai akhir Desember kebetulan itu ada pertemuan untuk coach dan para orang tua digabung waktu itu ya, penggabungan. Saya tanya ke dia, kamu mau nggak ke GBK? Apain? Latihan, kata dia. Enggak. Ya latihan mungkin hanya pemanasan karena kan udah lama nggak latihan gitu kan. Ya udah kalau gabung, kata dia gitu kan ya. Akhirnya kita semua gabung di GBK. Saya ngomong sama coachnya, kalau keadaan Marcel itu seperti apa? Ada penyesalan dan tidak di sini ya Ibu ya. Penyesalannya itu saya tidak
menerima tanggapan positif, ya kan? Terus yang tidaknya, tapi saya sudah lega kalau saya sudah berbicara apa adanya, ya kan? Itu bulan 12 ya. Akhir Januari pertengahan dia baru mau mulai lagi untuk latihan, ya kan? Tapi masih sama moody. Saya nggak maksa, saya bilang kalau nggak mau latihan nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya itu latihan, tapi ya tetap ya seperti itu, ada berhenti, ada nangis, ada apa gitu ya, ada kesel, ada marah gitu ya, karena masih sama coachnya memperlakukan dia gitu ya. Ya sudah, saya bilang gitu, kita cari-cari jalan, dalam arti saya mempersiapkan dia untuk latihan di luar lagi, untuk latihan fisik, ya kan. Dan pada saat Juli, itu Januari ya, Juli, dia naik level. Dia naik level, masih sama, masih moody, masih apa gitu ya. Tapi tetap saya cari private. Akhirnya pada saat baru-baru ini sih, stabilnya baru-baru ini ya, baru-baru banget, baru 3 bulan kali ya, stabilnya tidak moody. Terus stamina-nya tidak cepat turun, ya beda, beda banget, karena memang mungkin latihan fisiknya agak agak kuat ya. Terus agak banyak maksa, saya juga setengah memaksa latihan fisik karena itu sangat-sangat menunjang buat dia ya. Akhirnya dia juga nyadarin itu, dia lakukan sendiri, tapi bermasalah lagi pada flexibility. Di sini kita orang tua kembali lagi cari jalan seperti apa, harus apa ya. Sampai sejauh ini saya hanya berharap dia stabil dulu. Dalam arti dalam semua acara dia stabil, normal, bisa mengikuti, tidak awalnya kadang suka begini. Kenapa saya bilang harus normal? Awal dia bisa di posisi nomor 1, ya. Begitu setengah jam, 30 menit ataupun 40 menit, itu bisa mundur di posisi ketiga, bisa posisi kelima, bahkan, ya kan? Bahkan bisa tidak berjalan. Dia berhenti, gitu ya. Tapi sekarang ini tidak. Saya selalu bilang, stabil, 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 gitu ya. Karena dengan stabil dari awal sampai akhir, itu bantu kamu untuk next step. Saya bilang gitu. Akhirnya dia belajar mungkin ya, belajar dari omongan, belajar dari kita latihan sendiri di luar gitu ya, dengan dia latihan diri dia sendiri, di mana kekurangannya. Akhirnya dia bisa stabil, kalaupun dia turun, itu nggak lebih dari posisi 3. Itu karena capek kali ya, gitu kan ya. Ataupun karena berdasarkan chart yang mereka sudah pegang gitu ya, itu aja sih. Terus yang lainnya mungkin kalau dilihat bagus ya alhamdulillah bagus, tapi belum kalau disamakan dengan mereka ya belum. Karena Marcel baru baru serius itu dari nol itu baru 3 tahun dan gak ada papanya dibandingin mereka yang udah 7 tahun, udah 5 tahun paling tidak. Tapi saya bilang kalau kamu bisa stabil itu nggak menutup kemungkinan untuk kamu next step berikutnya gitu ya. Jadi tetap ada gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ketemu coach yang di luar ya untuk private yang dibilang lumayan ngerti. Dalam arti lumayan ngerti gini loh. Mungkin orang normal kalau dibandingin si A itu bagus loh. Kok masa kamu nggak bisa sih? Gitu ya. Mungkin ya, mungkin bagi orang normal itu adalah membantu memicu semangat ya. Kenapa dia bisa, gue enggak ya, gitu kan ya. Tapi kalau dia enggak, semakin digituin, itu semakin drop, semakin jatuh mentalnya. Jadi beberapa coach yang kita hire, yang kita ngajarin Marcel untuk private, itu rata-rata begitu. Dan akhirnya saya baru ketemu satu coach ini. Dia tidak pernah bicara orang lain pada saat latihan, dia tidak pernah membandingkan dengan orang lain, dia hanya bilang, kamu bisa, pasti bisa, nggak mungkin nggak, paksa. Itu aja yang dia bilang. Akhirnya lumayan, gitu, lumayan stabil, bisa merubah apa kekurangannya, dan dia bisa pede. Tapi kalau dilihat coach yang sekarang itu serem. Padahal saya awalnya waktu mau latihan juga ke dia bicara itu maju mundur ya. Maju mundur dalam aduh saya kuat nggak ya mental saya sendiri. Terutama mental saya ya.
kita sebagai orang tua ini, anak-anak ADHD itu bukan anaknya aja yang harus punya mental, tapi orang tuanya melebihi mental anaknya baru bisa maju kalau menurut saya. Karena nggak semuanya itu bisa kita terima omongan orang. Walaupun saya dalam arti saya harus siap, siap nggak siap saya harus siap gitu ya. Tapi tetap aja kadang nggak siap gitu. Udah disiapin mental nih ya gitu ya. Tetap aja kadang nggak siap diomongin gitu. Tapi ya itu berjalan. Akhirnya saya siapin mental saya telepon, saya bicara sampai sekarang gitu. Dan dia welcome banget ya Marcel. Jadi setiap dia selesai berenang saya pasti tanya gimana, capek? Oh, fun nggak? Gitu ya. Terus fun sih nggak apa-apa. Kenapa? Gitu kan ya dia jawab. Terus tadi ditegur apa? Saya selalu tanya. Karena dari dulu saya diajarin Bu Indri ya. Ingat banget Bu Indri Savitri. Setiap ada kegiatan, tanya. Dia senang enggak? Kayak gitu, apa yang buat dia susah? Paling saya dengerin aja dia ngomong. Terus saya tanya, terus menurut kamu apa? Gitu ya. Itu yang diajarin basic banget dulu dari Bu Indri itu waktu dia umur 6 tahun ya. Makanya didiagnosa ADHD gitu ya. Karena waktu TK saya nggak bermasalah. Mungkin karena bilingual, ya kan, kayak gitu juga satu kelas sedikit dan gurunya dua, ya. Akhirnya cukup dibilang cukup berhasil TK-nya gitu ya. Dia bisa baca, dia bisa berhitung, dia kalistung, bisa sampai ikro 2 gitu ya tanpa saya harus les di luar, les bimbel, apalah segala macam itu nggak ada saya waktu TK gitu ya. Dan masuk SD itulah yang mulai bermasalah sekali, nyaris dikeluarin dari sekolah juga, ya kan. Terus akhirnya kembali lagi berenang, ya. Kemarin itu prestasi yang buat saya uh, memicu dia juga itu di Popda Tangsel ya. Kebetulan kan Marcel sekolahnya di Tangsel, saya pindahin kemarin karena nyari yang desain thinking dia maunya ya. Terus dari situ dia mulai agak pede ya. Dan yang temannya tadi dibilang itu ngapain mikirin gua, pikirin aja best time lu gitu kan ya. Nah itu dia tertanam banget itu pikiran itu ya. Dan sekarang pun kalau ketemu gitu ya latihan di klub itu selalu ceng-cengan berdua gitu ya. Padahal kalau dibilang ini anak jauh banget kapasitasnya di atas Marcel ya kan. Terus akhirnya dia di situ dan dia ikut ke Jurprov kemarin. Dia ikut ke Jurprov itu juga belum belum timbul PD-nya. PD-nya itu masih melihat yang senior yang udah para atlet pelatnas gitu ya itu langsung drop. Dan kebetulan dia disandingin dengan umur dia memang mereka rata-rata sudah berhasil ya gitu ya. Itu drop banget. Dia cuma mau ambil dua gaya. Terus akhirnya saya bilang ya udah gitu ya. Dan kemarin Jakarta Open dia ikut, dia berani ambil 3. Dia pengen nyoba 4, tapi akhirnya dia bilang aku 3 aja. Kata dia gitu. Ya udah 3. Memang di situ tidak naik ya. Best time dia naik hanya di 50, freestyle-nya naik sedikit sedikit ya, nggak banyak. Tapi naik gitu ya. Yang lainnya stuck. Kalau saya berpikirnya kenapa dia stuck di situ? Karena cedera otot dia kemarin itu kalau saya bilang agak lama pulihnya ya gitu kan ya agak lama terus latihan tidak bisa ngepus ya ngepus nyeri jadi masih masih saya masih tarik ulur kalau latihan kecuali latihan di klub pagi ya terus dia bilang oke, aku mau ini aja ya sudah gitu ya dan sekarang setelah sebelum Indonesia Open itu memang dia udah mulai stabil alhamdulillah. Walaupun sebelum-sebelumnya sempat opname ya waktu yang dia sempat depresi itu dia sempat opname. Pokoknya kacau banget saya nggak bisa ceritain aduh kacaunya nggak tahu gimana ya padahal itu saya mikirnya wow gitu ya perasaan saya udah bener-bener uh, lakuin yang terbaik tapi ternyata belum buat Marcel gitu jadi di sini saya hanya bilang saya menurunkan ego menurunkan target prestasi tapi biarin dia dulu enjoy nanti baru di-push dengan latihan dia dan saya pengen dengar dari dia targetnya apa ternyata sudah punya target dia dan alhamdulillah itu mudah-mudahan bisa dia capai nanti di bulan 12 ya bisa memperbaiki desainnya bisa lebih
percaya dirinya lebih timbul untuk lebih maju, ya, stamina-nya lebih stabil. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik, ya. Itu aja dari saya. Mungkin untuk tanya jawab bisa ke Bu Ririn, Mbak Caca. Nanti mungkin kalau memang ada yang bertanya kepada saya seperti apa, bagaimana, hanya saya terapkan di sini adalah disiplin. Bukan hanya ke Marcel, tapi ke diri saya. Karena orang tua yang bisa disiplin pasti kan bisa disiplin juga anaknya. Ya udah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sekali atas sharingnya dari Ibu Iin ya. Sangat menginspirasi sekali bagaimana perjuangan beliau untuk mengoptimalkan potensi anaknya, bagaimana untuk bisa mengontrol dan selalu mengingatkan ya Bu Iin ya. Terima kasih atas inspirasinya dan pengalamannya. Semoga nanti bermanfaat untuk para Bapak Ibu di sini yang juga mungkin memiliki anak dengan ADHD seperti itu. Nah, tidak lupa kita memiliki satu pembicara lainnya yang juga akan sharing terkait minat dan bakat nih, bagaimana mengoptimalisasi anak dengan ADHD dari segi minat dan bakatnya. Oke, langsung saja kita panggilkan Ibu Ririn. Halo Ibu Ririn. Halo Mbak Caca. Oke, Ibu Ririn, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, Bu Ririn, terima kasih sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mengisi sharing dengan teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin mempelajari bagaimana ADHD itu seperti apa, dan khususnya dari segi minat dan bakatnya. Oke, Bu Ririn, tidak perlu panjang lebar lagi, kita pembukaannya langsung saja. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Ririn. Ya, terima kasih sekali lagi. Caca yang sudah mempersilahkan saya untuk sharing terkait dengan minat dan bakat pada anak-anak secara umum ya, dan khususnya pada anak dengan ADHD. Izin saya share materinya. Ya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Ya. Baik. Saya akan bahas tentang bakat dan minat pada anak dan remaja dengan ADHD ya, secara khusus ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang bakat dan minat itu sebenarnya seperti apa sih, kemudian gimana ya caranya menggali bakat dan minat, kemudian cara mengoptimalisasikan
bakat dan minat, kemudian mengenal pekerjaan apa sih yang dibutuhkan di masa depan, kemudian ada beberapa kisah sukses dari individu-individu dengan ADHD, semoga bisa menginspirasi. Baik, ini saya mulai dengan sharing tentang video terkait dengan beberapa tokoh yang memang diketahui sebagai individu dengan ADHD. Semoga bisa menginspirasi. Silakan disaksikan. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a neurodevelopmental disorder most often diagnosed in children. It can last into adulthood, and there are currently around 8 million adults living with ADHD. Here's a list of few individuals who went against the tide to help them achieve. Leonardo da Vinci. Based on his work practices and behavior, a study from King's College in London has revealed that Da Vinci likely had ADHD. Alexander Graham Bell. Inventor of the telephone in 1876, Bell had a difficult time in school. It's now thought that this was caused by ADHD and dyslexia. Thomas Edison. Inventor of the bulb, Thomas Edison is also thought to have ADHD. He struggled in school and was labeled difficult. Walt Disney, the man behind Mickey Mouse. He was thought to have ADHD due to his struggles in school. He went on to create the most magical empire in the world and inspired generations to come. George Bernard Shaw. Being the writer of more than 100 plays, Shaw deeply criticized the existing education system of his time. A lot of people believe Shaw had ADHD. Abraham Lincoln, the 16th President of the United States. Lincoln dealt with severe depression and anxiety throughout his presidency, but he turned to hobbies such as storytelling and reading to get him through. John F. Kennedy. Famous President John F. Kennedy had difficulty with concentration and reading during his school years. Kennedy owes much of his success to the support of his family and his sister Eunice, who founded the Special Olympics. Michael Phelps. Champion swimmer Michael Phelps was formally diagnosed with ADHD in 5th grade. He used swimming to help him focus and ended as the most highly decorated Olympian of all time. Michael Jordan, the greatest basketball player of all time. Nothing more needs to be said, except that ADHD couldn't hold him back and may have even helped him on the court. Will Smith is one of the most successful actors of all time. Although he has never officially been diagnosed with ADHD, Smith believes he has it. Howie Mandel. Actor Howie Mandel has coped with ADHD and OCD his entire life. As a child, Howie was unmanageable both at school and at home, but he has gone on to have a long and fruitful career in the entertainment industry. Jim Carrey, legendary comedian. Jim Carrey was diagnosed with both dyslexia and ADHD. Medication has helped Carrey into focusing his energy into his very physical comedy. He is a spokesman for both ADHD and OCD. Justin Timberlake. In a 2008 interview with Collider, Timberlake stunned his fans by admitting he has OCD and ADHD. Despite this, Timberlake has had an incredibly successful career in the entertainment industry. Emma Watson. Actress Emma Watson has long dealt with the attention hyperactivity disorder. The star of Harry Potter and Beauty and the Beast has not only become a highly respected actress, she's also a UN ambassador and Ivy League graduate. Justin Bieber. Justin Bieber has sold more than 150 million records, making him one of the best-selling music artists. In early 2016, Justin admitted that Paris Hilton. Hilton is an American socialite, businesswoman, and entertainer. She has had ADD since she was about 12 years old. Despite this, Paris has managed to build a strong career in business, singing, and TV. David Neeleman. JetBlue CEO David Neeleman has turned his ADHD to his advantage, using him to help focus on the things that he is passionate about. He uses the condition to find more streamlined methods of accomplishing his task. Woody Harrelson, an actor and activist, has not let ADHD from stopping him from becoming one of the most prolific actors of our time. Michelle Rodriguez, the beauty from Fast and Furious, is one of the most famous people with ADHD and has openly spoken it during her interviews.
Britney Spears. The iconic pop star Britney Spears is a famous celebrity with ADHD and went public with it in 2012 while she was performing as a judge in The X Factor. ADHD does not need to be an obstacle to achieving success. As the saying goes, why fit in when you're born to stand out? Be inspired and persist in achieving the impossible. It's all in the attitude. Ya, oke. Ya, tadi adalah beberapa contoh inspirasi dari tokoh-tokoh ya, sebagai individu dengan ADHD, tapi mereka bisa survive dan bisa mengembangkan karirnya ya sesuai dengan minatnya mereka. Ada yang sebagai komedian, ada yang sebagai artis, aktor ya. Ada juga tadi yang menjadi presiden, ada yang menjadi atlet dan banyak sekali ya. Jadinya ada yang menjadi atlet renang, basket dan lain sebagainya. Jadi intinya di situ kita bisa melihat harapan, kita bisa terinspirasi bahwa anak dengan ADHD nanti mereka bisa berkembang optimal kalau kita bisa membantu mereka menemukan minat dan bakatnya, ya itu bisa dilakukan sejak dini. Harapannya mereka menemukan passion-nya, jadi mereka bisa sukses juga di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk bisa support anak-anaknya. Oke, terkait dengan itu, setelah kita lihat inspirasi dari beberapa individu dengan ADHD, kemudian kita juga tadi lihat dari pembicara sebelumnya, ya, dari Ibu Iin, gitu, terkait Anandanya, yang bisa mengembangkan minatnya, bakatnya, ya, terutama dalam bidang olahraga renangnya, sehingga bisa berprestasi, mendapatkan banyak penghargaan, gitu ya, itu tidak lepas dari upaya dari Bu Iin dan keluarga untuk terus support anaknya untuk bisa berprestasi. Nah, untuk itu kita coba akan kupas tentang minat dan bakat itu sebenarnya apa ya, gitu ya. Kenapa itu begitu penting untuk bisa membantu anak bisa lebih optimal lagi. Oke, kita pahami dulu apa sih sebenarnya minat dan bakat. Nah, bakat terlebih dahulu ya kita bahas. Sebenarnya bakat itu apa sih? Bakat adalah kapasitas alami atau bawaan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kompetensi atau keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan melalui latihan. Jadi intinya adalah kalau bakat itu adalah potensi bawaan yang memang sudah dimiliki anak ya, dan ini bisa terus dikembangkan melalui latihan. Kalau misalkan sudah punya bakat tapi tidak dilatih, ya nanti tidak berkembang juga gitu ya. Jadi kalau sudah punya bakat itu menjadi potensi awal untuk anak bisa berkembang lebih optimal. Nah, jadi kalau misalkan seseorang punya bakat, itu dia akan memiliki kemampuan lebih cepat dan hasilnya jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi misalkan seseorang punya bakat di bidang musik, misalkan main piano. Kalau anak yang punya bakat, itu sekali dua kali dilatih, itu anak bisa berkembang, bisa dia begitu cepat untuk bisa belajar, dan bisa mengembangkan hal-hal lainnya lagi gitu ya terkait bakat musiknya tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan anak-anak yang tidak punya bakat bisa, tapi usahanya harus lebih keras lagi dibandingkan anak-anak yang memang sudah punya bakat awal seperti itu. Bukannya tidak bisa, tapi memang butuh latihan lebih banyak, effort lebih keras lagi untuk bisa sampai optimal bila dikaitkan dengan pasti istilahnya dibandingkan dengan anak-anak yang memang sudah punya bakat di awal, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk lihat minat. Minat ini sebenarnya menurut Holland merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang memang membangkitkan perasaan ingin tahu dan menimbulkan kenikmatan gitu bagi seseorang saat melakukannya. Jadi seseorang yang punya minat tertentu, dia menikmati apa yang dilakukannya, dia senang gitu ya, jadinya dia happy melakukannya sehingga dia menikmati dan enjoy seperti itu. Jadi dia akan bertahan, akan senang mengerjakan aktivitas-aktivitas yang memang dia sukai seperti itu. Nah, minat ini kalau kita punya minat dalam melakukan sesuatu, ini bisa berpengaruh terhadap prestasi kita seperti itu ya, prestasi anak-anak. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya minat, kita senang belajar bidang tertentu, kita bisa berprestasi karena kita senang mempelajarinya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian pendidikan juga seperti itu. Kalau misalkan kita berminat,
kita akan senang untuk bisa menempuh pendidikan tersebut. Begitupun dengan karir, pekerjaan, ya, ketika kita punya passion di situ, kita akan menikmati pekerjaan dan hasilnya lebih produktif, lebih kreatif, lebih bagus, lebih optimal seperti itu. Nah, minat ini juga kalau kita kembangkan itu akan menjadi suatu soft skill yang dimiliki seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya soft skill tertentu, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak maupun remaja. Nah, kalau misalkan anak punya soft skill tertentu, ini akan membantu dia lebih pede dan dia akan lebih mau menunjukkan dirinya dan ini akan mempermudah relasinya. Jadi dia bisa bergabung dengan komunitas, misalkan seperti itu. Apa orang-orang yang memang senang dengan menjadi jalan untuk bisa berelasi dengan teman-teman yang punya kesukaan yang sama, minat yang sama gitu. Dan dia bisa menunjukkan diri, dia bisa lebih pede sehingga teman-temannya jadi mendekat ke dia karena dia punya potensi yang bisa menginspirasi, bisa dimiliki gitu ya. Jadinya teman-temannya senang untuk bisa bermain dengannya. Itu menjadi salah satu jalan ketika kita punya soft skill tertentu yang muncul dari minat tadi. Kemudian hobi, ketika kita misalkan mengalami problem, dengan minat yang kita tekuni, minat yang kita punya minat tertentu gitu ya, kita bisa alihkan problem-problem yang kita miliki gitu ya, dengan melakukan hal-hal yang kita sukai seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu minat kita jadi bisa alihkan ke hal-hal yang positif yang sesuai dengan minat kita. Dan ini sehat mental buat kita ya, dalam artian untuk kesehatan anak dan remaja dan secara umum. Dalam hal ini dan semuanya minat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, bakat akan tidak mudah berkembang dengan baik bila tidak ada minat pada bidang yang ingin ditekuni. Jadi, seseorang yang sudah punya bakat tapi dia tidak punya minat itu tidak berkembang optimal, dalam artian akan lebih sulit untuk berkembang optimal. Ya, jadi orang punya bakat belum tentu dia bisa berkembang optimal. Kalau banyak orang punya bakat, tapi dia nggak minat di situ, akhirnya ya tidak akan berkembang. Alangkah baiknya bila punya bakat dan ada minat di situ, seperti itu. Kalaupun ada minat, meskipun tidak punya bakat, tapi dia tekuni, dia akan bisa juga lebih optimal. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini terkait dengan minat. Kemudian minat itu hasil dari apa yang anak lakukan, yang dipelajari, dan dari apa yang anak kenali. Minat bukan kemampuan bawaan ya. Jadi minat ini tidak seperti bakat yang bawaan. Kalau minat bukan bawaan dan ini bisa berkembang terus seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anak. Jadi kalau anak nggak punya pengetahuan, tidak mengenal berbagai kegiatan, tidak punya pengalaman, ya akan sulit ya untuk memiliki minat yang bisa ditekuni oleh anak. Jadi, Mam, Bapak, Ibu, sebaiknya perbanyak pengetahuan, kenalkan anak dengan berbagai kegiatan, berikan pengalaman dalam berbagai bidang sejak dini, biar anak bisa tumbuh minatnya, biar lebih terlihat. Jadi anak bisa tahu beberapa kegiatan dan anak bisa merasakan apa yang menjadi minatnya di situ dan itu bisa kita kembangkan. Oke, selanjutnya, nah bentuk minat. Minat itu ada yang minat pribadi, minat situasi, maupun minat secara psikologis. Ya, kalau minat pribadi intinya minat itu muncul dari diri seseorang ya, sudah jadi karakternya sendiri bahwa dia memang sukanya dalam hal tersebut. Itu bisa kita lihat bahwa memang karakter dia, kepribadian secara kepribadian menetap ya, minat condongnya kemana gitu ya. Jadi itu memang sudah ada dari individunya sendiri. Biasanya individu akan menyenangi suatu aktivitas ya untuk dilakukan dalam sehari-hari dan itu menimbulkan kesenangan saat melakukannya. Ada yang minat karena situasi, jadi memang minatnya ini muncul karena memang dari faktor eksternal, dibangkitkan dari faktor eksternal, ditumbuhkan dari faktor eksternal seperti itu. Ada yang minat secara psikologis, ini gabungan ya keduanya ya, jadi dari dalam diri dia memang senang, kemudian dari eksternal juga banyak stimulasi yang membantu dia jadi lebih berminat lagi terhadap hal tersebut. Nah, ini akan lebih optimal lagi ketika dari pribadi maupun eksternal saling mendukung seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya minat ini terkait dengan faktor eksternal tadi ya Bu. Contohnya, misalkan contohnya anak dikenalkan dengan
berbagai barang-barang kuno karena melihat kakeknya yang seorang kolektor ya. Jadi si anak ini berminat terhadap barang-barang kuno karena memang melihat kakeknya sebagai seorang kolektor. Jadi karena anak melihat terus kakeknya rajin mengkoleksi barang-barang kuno, kemudian kakeknya bercerita tentang barang-barang kuno ini apa sih istilahnya sejarahnya, kemudian kenapa ini spesial dan lain sebagainya. Dari cerita-cerita itu bisa menumbuhkan minat anak. Kemudian misalkan melihat ayahnya yang suka buat program-program ya sebagai programming misalkan seperti itu ya, ngotak-atik komputer dan lain sebagainya ya, bikin program-program tertentu gitu ya. Terus bapaknya cerita tentang kenapa dan gimana, kemudian manfaatnya apa gitu ya, kenapa bisa membuat seperti ini dan lain sebagainya. Dengan diskusi dengan anak ini bisa menumbuhkan minat juga. Kemudian misalkan lihat ibunya yang seorang arsitek, misalkan dia jadi berminat menggambar karena melihat ibunya yang mendesain dan lain sebagainya. Ya, ini intinya adalah faktor eksternal itu bisa kita kenalkan dari lingkungan ya. Jadi dari faktor-faktor yang ada di lingkungan kita bisa tumbuhkan minat pada anak. Jadi intinya anak dikenalkan, diberikan pengalaman ya, diajak diskusi, itu anak akan menambah pengetahuan dan itu bisa menumbuhkan minat pada anak, atau bergabung dalam komunitas, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya ya, agar bisa tumbuh minatnya. Kemudian, nah ini terkait dengan minat itu banyak sekali yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita fokus hanya kepada akademik, minded, kemudian hanya harus ahli matematik gitu ya, biasanya fokusnya harus pintar matematik. Sebenarnya anak ini bisa dikembangkan. Ibu Bapak harus paham bahwa anak itu unik, anak itu punya potensi, itu yang harus diyakini. Jadi Ibu bisa lihat bahwa kecerdasan anak, potensi anak itu bisa banyak hal yang kita kembangkan. Ada yang anak pintar berbahasa, ada anak yang pintar interpersonalnya, berelasinya, ada yang intrapersonalnya bagus, gimana caranya dia mengelola emosi, misalkan seperti itu, bagaimana dia misalkan manage dirinya gitu ya. Kemudian ada yang pintar di musikal, ada yang pintar olahraga, visual spasial, ada yang naturalis. Jadi intinya banyak. Jadi ibu bisa kembangkan potensi anak dalam berbagai bidang yang memang sesuai dengan minat anak, tidak melulu yang harus akademik, minded seperti itu ya. Oke, ini terkait dengan berbagai kecerdasan yang bisa kita kembangkan. Kemudian kalau ibu melakukan psikotes terkait minat bakat, biasanya kita akan mengetahui jenis-jenis minat anak di antara hal-hal tersebut yang terlihat di layar, bahwa ada yang terkait hitung-menghitung minatnya, ada yang kerja ilmiah, kegiatan personal. Biasanya ada 3 hal yang dominan yang dimiliki anak ketika ibu melakukan psikotes minat dan bakat. Itu bisa dilakukan, ibu bisa ke psikolog untuk bisa melakukan tes minat bakat, nanti bisa dilihat. Tapi ada juga selain dengan menggunakan kategorisasi ini untuk tes minat bakat, ada juga ketika psikotes kita mengacu pada teori dari Holland. Ada yang menunjukkan bahwa minatnya lebih investigatif, orangnya pemikir ya. Ada yang pelaksana ya, realistis orangnya. Ada yang konvensional, ada yang enterprise, ada yang minatnya memang di sosial, ada yang di artistik gitu ya, di seni dan lain sebagainya. Jadi lebih kemana cenderungnya si anak? Nah ini kalau misalkan minatnya seperti apa, biasanya di beberapa kategori ini ada beberapa karir atau pekerjaan yang bisa disesuaikan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan beberapa hal yang minat menurut Holland ini, seperti itu. Oke, kemudian nah gimana nih caranya menggali minat? Nah, menggali minat itu Bapak Ibu bisa dengan melihat sikap anak terhadap suatu aktivitas, misalkan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, merasa senang atau tidak senang ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat minat anak itu dari lihat saja aktivitas sehari-harinya. Dia suka apa gitu ya. Dia tertarik pada hal apa, senang melakukan sesuatu itu dalam hal apa ya. Dia terlihat bersemangat saat melakukan apa. Ibu perhatikan saja, ibu Bapak bisa perhatikan atau bisa buat checklist misalkan pada hal-hal apa saja yang anak itu dominan senangnya, misalkan seperti itu.
Kemudian selanjutnya Ibu, seringkali anak menyampaikan kesukaannya pada sesuatu untuk bisa mengikuti suatu aktivitas dan lain sebagainya. Dengarkan maunya anak, kemudian diskusikan kenapa dia suka hal tersebut, apa yang membuat dia suka gitu ya. Jadinya kita bisa menggali lebih lanjut kesukaan anak tersebut gitu ya. Karena kadang kita belum apa-apa ngapain suka itu gitu ya. Misalkan contohnya sebentar. Sebentar. Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Saya sharing kembali ya. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Jadi misalkan tadi ya, ada klien saya misalkan, dia menyampaikan, anak saya masih SD, tapi dia sudah suka sejarah-sejarah. Saya bingung, pusing mendengarnya. Dia sebentar-sebentar cerita tentang sejarah ini, ada kasus seperti itu ya. Nah ini sebenarnya itu sudah terlihat minat anak memang suka sejarah misalkan seperti itu. Kita tidak usah panik, kita tidak usah bingung, kita coba stimulasi anak dengan apa yang dia suka tadi. Misalkan sejarah, oke, kita coba dengarkan dia, diskusikan apa yang dia suka, dia diminta saja suruh untuk cerita seperti itu tentang apa yang dia pahami. Kemudian kita bantu dia, menstimulasi dia, memberikan buku-buku yang memang terkait dengan sejarah, kemudian melihat video terkait sejarah, membahas tokoh-tokoh terkait sejarah. Jadi dia semakin berkembang wawasannya seperti itu terkait dengan sejarah tersebut ya. Jadi dia lebih menguasai. Seperti itu Bapak Ibu, jadinya dengarkan apa yang anak suka tadi. Kemudian kita bisa lihat juga apa sih aktivitas yang dilakukannya itu seberapa penting sih buat dia. Kayaknya dia nggak mau ninggalin aktivitas tersebut. Nah itu kita bisa lihat dulu juga bahwa oh dia ternyata senang dalam hal ini ya, punya minat terhadap hal tersebut. Kemudian adanya minat intrinsik, memang mau melakukan, dia senang, memang dari dirinya yang meminta aktivitas yang memang diinginkannya. Kemudian dia terlihat aktif dalam aktivitas tersebut gitu ya, tanpa diminta juga dia terlihat ingin berkontribusi, ingin aktif, ikut berpartisipasi seperti itu. Kemudian dia punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan tersebut, aktivitas tersebut ya. Mungkin kalau di remaja udah lebih bisa, perkembangan kognitifnya sudah lebih berkembang, dia ingin tahunya jadi lebih besar lagi ya. Dia bisa googling, bisa banyak hal yang dia lakukan untuk bisa mencari tahu terhadap hal yang dia sukai tersebut. Kemudian biasanya anak-anak ini tuh kalau misalkan mengerjakan aktivitas, dia bisa menghabiskan waktu yang lama, nggak mudah bosan seperti itu ya. Apalagi pada anak ADHD, ini juga mereka biasanya mudah bosan gitu ya. Tapi tadi kalau ada sesuatu yang dia minati, dia bisa bertahan lama pada hal-hal yang memang dia minati. Nah itu kita jadi bisa perhatikan Bapak Ibu dari sehari-hari Ibu observasi seperti apa sih gitu ya, kita bisa melihat kecenderungan anak sukanya apa. Seperti itu. Kemudian cara mengembangkan minat dan bakat, Ibu pahami bahwa pada anak-anak minat tadi masih terus berkembang, bakat masih terus bisa dilatih untuk bisa lebih optimal pada anak maupun remaja. Biasanya minat bakat ini masih terus berkembang ya. Tapi nanti di usia SMA biasanya sudah lebih ajak dan biasanya tes minat bakat di usia tersebut karena sudah lebih ajak pilihannya seperti itu ya, terkait dengan seiring dengan perkembangan kognitifnya. Kemudian tadi poinnya adalah mengenalkan anak terkait dengan berbagai bidang sejak usia dini. Kemudian orang tua sebaiknya tidak memaksakan atau mengenalkan hanya pada salah satu saja yang ini disukai orang tua, karena orang tuanya suka ini jadinya udah dikenalkan pada satu hal yang memang disukai anak tersebut. Iya, itu bisa menjadi minat anak berdasarkan tadi ya, terkait dengan faktor eksternal bisa kita kenalkan, tapi tadi harapannya tidak satu bidang saja, kenalkan beberapa hal yang lain agar anak bisa menemukan mana yang memang sesuai dengan minatnya.
Jika belum terlihat bakat minat pada anak, tumbuhkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman ya. Kemudian gimana caranya pengetahuan dan pengalaman dapat anak terima, dapat anak ketahui? Bisa dengan berbagai literasi, dengan membaca buku, melalui teknologi, berinteraksi dan langsung dengan orang profesional di berbagai bidang tersebut, mengikuti berbagai komunitas, mengikuti kursus ya untuk mendapatkan keterampilan tertentu, bisa ikut kompetisi yang mendidik dan positif untuk menumbuhkan semangat dan belajar dari yang lain. Kalau sudah terlihat minat dan bakatnya, dukung anak untuk menekuni dan belajar tahap demi tahap sampai tuntas untuk menguasai. Memang butuh kesabaran Bapak Ibu karena anak biasanya, apalagi anak ADHD ya, moodinya naik turun. Nah ini kita perlu pahami saat kapan anak moodinya baik gitu ya, tidak memaksakan anak, dan cari waktu-waktu yang memang moodinya lagi baik seperti itu untuk bisa membantu anak mengembangkan minatnya tersebut. Kemudian beri apresiasi apapun, sekecil apapun yang sudah dicapai anak. Kemudian sekali lagi Ibu bisa observasi, mengikuti beberapa kegiatan, kemudian diskusikan dengan anak agar lebih firm lagi minat anak seperti apa, bisa lakukan tes minat bakat, kemudian bisa dilakukan konseling juga untuk bisa lebih paham lagi anak maunya di mana seperti itu. Nah, minat bakat pada ADHD secara umum seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, secara umum sama saja dalam mengembangkan minat. Tapi yang perlu ditekankan pada anak ADHD, ya tadi, lebih kembangkan pada hal-hal kegiatan-kegiatan mungkin yang untuk membantu fokus dan kendali geraknya ya. Biasanya anak-anak dengan ADHD ini lebih senang pada kegiatan-kegiatan yang aktif seperti itu ya, bisa menyalurkan energinya gitu ya, seperti kegiatan olahraga, kemudian lebih fleksibel kayak seni, bahasa, bidang kreatif, dan lain-lainnya, dibandingkan pada kegiatan yang membutuhkan ketekunan atau ketelitian yang rigid ya. Karena tadi anak-anak dengan ADHD kan problemnya di fokus dan kendali dirinya ya. Nah ini kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang memang membutuhkan ketekunan ya, itu akan mudah gelisah, dia mudah bosan ya, akhirnya pindah-pindah, dia tidak tuntas melakukannya seperti itu. Jadi mungkin bisa dipilihkan, dikenalkan pada kegiatan yang memang dia bisa membantu fokusnya dan kendali dirinya ya. Tapi tadi dia juga bisa melakukannya dengan enjoy gitu ya, tidak terbebani. Tapi jika memang anak terlihat minatnya pada hal-hal yang memang butuh ketekunan ya, kemudian dia memilih karir yang memang butuh ketekunan, ketelitian, ya tinggal dibantu untuk mencari strategi yang tepat buat anak atau remaja dengan ADHD ini untuk latih fokusnya dan kendali geraknya sejak dini ya, biar dia bisa tetap melakukannya secara optimal di kemudian hari gitu ya. Jadi tidak memutus dia tidak bisa di bidang tertentu, tidak gitu ya, tapi tadi umumnya dia akan lebih enjoy pada kegiatan-kegiatan yang memang lebih fleksibel, kemudian dia bisa tidak terlalu rigid seperti itu ya, yang membuat dia gelisah gitu ya. Tapi kalaupun memang menekuni bidang tersebut ya tinggal cara gimana mencari strategi yang tepat untuk dia bisa optimal melakukan pekerjaannya. Kemudian pada anak dengan ADHD tidak melulu harus fokus di akademik yang kadang nggak fokus dan lain sebagainya, ibu bapak bisa kembangkan non akademiknya ya, biar dia punya skill tertentu, bisa libatkan di ekstrakurikuler atau komunitas biar berkembang dan anak bisa lebih percaya diri dan ini bagus untuk relasi dia dan lebih produktif lagi. Kemudian kalau misalkan melakukan ekskul tertentu, les tertentu, bisa diskusikan dengan pelatih, dokter ahli yang menangani anak dan remaja dengan ADHD, seperti apa nih latihannya ya yang bisa tepat dan pelatih paham betul kondisi si anak, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian ini hal paling penting Bapak Ibu, sabar dan penuh cinta dalam mengembangkan minat anak dan remaja dengan ADHD. Kadang-kadang bosen, moody ya, tapi tetap saja tekuni dan mendampingi anak ya, sampai dia bisa memiliki skill tertentu. Oke, ini ada sharing saya coba dari Michael Phelps. Beliau seorang individu dengan ADHD. Beliau adalah atlet renang dunia ya, dengan koleksi medalinya 28 medali. Kemudian beliau ini tinggal bersama ibu dan kakaknya. Ibunya adalah seorang kepala sekolah.
Kemudian orang tuanya sudah bercerai sejak usia 9 tahun. Saat ini beliau sudah dikaruniai 3 anak, menikah dengan happy ya dengan istrinya ya, bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Terkait dengan sejarah renangnya ya, biografi terkait dengan perjalanan di renangnya, aktivitas renangnya. Beliau debut sejak usia 15 tahun di Olimpiade Sydney. Ibunya yang paling berpengaruh ya, ibunya mengembangkan potensi anaknya dan bekerja sama bersama guru, terapis, dokter, meski banyak yang melihat sisi lemahnya. Usia 7 tahun, memang dia sempat dikenalkan dengan air, ibunya sudah mulai mengenalkan dengan kegiatan di air, ya renang ya, tapi waktu itu masih belum suka dengan air, masih menolak, nggak mau nih nyemplung ke dalam kolam renang, tapi ibunya terus mencoba membasahi dan tetap tekun latihan, karena tahu anaknya ada minat di situ ya, walaupun awal-awal nggak suka air seperti itu. Tapi dia terlihat senang, bersemangat melihat orang-orang yang renang. Nah, ini terus dilatih oleh ibunya. Dan ini juga merupakan tadi ya, dukungan eksternal dari ibu seperti itu untuk mengenalkan kegiatan agar anak tumbuh minatnya tadi dari eksternal ya, kemudian bisa menjadi minat pribadi. Kemudian ibu tahu bahwa anak dengan ADHD awalnya banyak keluhan. Awalnya tidak tahu, banyak keluhan dari guru saat usia 9 tahun akhirnya diperiksakan. Awalnya tidak terima, namun akhirnya ya dilakukan, kemudian melakukan pengobatan. Kemudian ibunya ini bila banyak keluhan dari gurunya, tapi ibunya selalu mencari solusi. Nah, gimana nih kalau misalkan ada gurunya yang mengeluh, beliau berdiskusi, nah gimana nih caranya, solusinya biar membantu mengatasi masalahnya, misalkan gitu. Terus ada keluhan lagi, anaknya nggak bisa diam. Akhirnya memberikan solusi, gimana kalau anak duduk sendiri biar tidak mengganggu teman sebangkunya. Kemudian ada keluhan lagi, nggak suka matematika. Akhirnya dia dicoba diberikan soal-soal cerita yang memang terkait dengan berenang. Kemudian nggak suka baca, diberikan buku-buku yang terkait cerita tentang renang gitu ya. Ternyata PEP ini menikmatinya dan lebih masuk materinya seperti itu. Nah, kemudian saat di lapangan nih, saat latihan ataupun lomba, ibunya selalu sabar mengingatkan dan memberikan isyarat untuk tetap tenang dengan memberi tanda si seperti itu ya, selalu memberikan si, dan si PEP ini selalu melihat ke ibunya saat tegang dan emosi ya. Jadi ketika melihat ibunya memberi tanda isyarat si, compose yourself, si PEP agak lebih tenang gitu ya. Ibunya selalu berusaha diskusi dengan anak ya. Contohnya misalkan saat usia 12 tahun, PEP menyatakan, ibu saya tidak nyaman dengan minum obat seperti itu. Jadinya dia ingin berhenti dari minum obat. Akhirnya setelah diskusi dengan dokternya, akhirnya diputuskan, oke, boleh, tapi tadi dengan syarat-syarat dalam artian perjanjian dan melihat resiko-resikonya apa yang harus dilakukan oleh PEP. Upayanya harus lebih keras lagi dalam latihan, belajar untuk mengontrol diri dan lebih fokus gitu. Dan PEP menyanggupi, jadi ya sudah diberhentikan pengobatannya. Tapi tadi upaya dari ibu untuk tetap mendampingi si anak ini luar biasa seperti itu. Ibu dari PEP ini bicara bahwa kadang anak memang tidak sesuai harapan, tapi kalau kita bekerja sama dengan anak dengan cara yang baik dan tepat, anak akan membuat Anda lebih bangga di luar perkiraan Anda. Oke, itu sekilas tentang PEP. Ini kita coba lihat sharing dari Michael Phelps. Representing the United States of America, Michael Phelps.
Representing the United States of America, Michael Phelps. Michael Phelps, miles ahead. The greatest of all time, now has 19 gold medals. 21 gold medals, the most by any athlete. Number 22. 23rd time a gold medal has been put around Michael Phelps's neck. And ends with the final farewell to the greatest swimmer of all time, Michael Phelps. Ya, tadi cerita sekelumit tentang perjalanan Michael Phelps terkait dengan kegiatan renangnya. Ini ada sharing dari Michael What's up, guys? Phelps-nya. I'm Michael Phelps. I'm an Olympic champion, and I have ADHD. Growing up, I was somebody who was always constantly bouncing off the wall. I could never sit still. If I could go back in time and tell my younger self something, I would tell him to believe what's in his heart and never ever give up. That's something that I've lived with my whole entire life and will continue to live with. It's been something that's changed my life since the beginning. I think the biggest thing for me, once I found that it was okay to talk to somebody and seek help, I think that's something that has changed my life forever, and now I'm able to live life to its fullest. I had kids who, we were all in the same class, and teachers would treat them differently than they would treat me. I had a teacher tell me that I would never amount to anything and I would never be successful. So it was a challenge and it was a struggle, but for me, it was something I'm thankful happened, and I'm thankful that I am how I am. I look at myself every day and I'm so proud and so happy of who I am and who I've been able to become. Ya, oke. Ya, tadi adalah sharing dari Michael Phelps. Beliau bilang jangan pantang menyerah gitu ya. Apapun yang terjadi itu membuat dia lebih kuat lagi ya. Jadi berbagai hal yang dia lakukan gitu ya dengan ketekunannya tadi untuk latihan renang gitu ya. Dia bisa lebih percaya diri dan dia bangga dengan dirinya yang sekarang seperti itu. Dan ini memang butuh upaya keras ya, meskipun banyak kendala di masa kecilnya ya tadi ya, banyak problem yang dialami, tapi tadi itu tidak membuat dia pantang menyerah. Jadi semoga ini salah satu hal yang bisa menginspirasi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu juga bisa mengembangkan minat bakatnya untuk bisa lebih optimal lagi. Oke, ini saya mau sharing sedikit tentang pekerjaan apa sih di masa depan yang dibutuhkan ya, berdasarkan penelitian dari The Canadian Scholarship Trust Plan. Ini di tahun 2030 ini beberapa hal yang memang dibutuhkan seperti itu. Beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin baru kedengarannya ya, tapi ini dibutuhkan di kedepannya. Intinya karena ini harus semua serba teknologi gitu ya, Bapak Ibu sudah mulai mengenalkan anak tentang keahlian dalam berbagai bidang ya yang terkait dengan teknologi tadi, karena ada beberapa bidang jasa yang mulai nantinya akan dilakukan dibantu oleh robot misalkan seperti itu. Jadi banyak jasa yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, Ibu Bapak bisa mencari apa yang tadi di sini diberikan beberapa hal yang memang menarik untuk bisa dikembangkan, dipersiapkan untuk kedepannya nanti seperti itu. Ini bisa menjadi gambaran saja ya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja Mbak Caca. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak ADHD ya di sini. Kita sudah belajar dari apa yang di-sharekan, yang dibawakan oleh Ibu Ririn tentang minat dan bakat.
bahwa minat itu berpengaruh terhadap prestasi, dan minat itu sebenarnya bukan bawaan ya Bapak Ibu. Jadi kita masih bisa mengembangkan minat itu melalui berbagai cara pengenalan-pengenalan terhadap anak-anak gitu. Dan juga menumbuhkan minat pada diri anak, bagaimana menggali dan mengembangkan minat tersebut. Oke, baiklah, langsung saja kita buka sesi tanya jawabnya. Sudah ada beberapa yang masuk, cukup banyak, namun beberapa saya sortir ya Bapak Ibu ya, karena saat ini tema kita adalah minat dan bakat, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan akan kami saring dan kami pilih, dan kami ajukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang fokus kepada minat dan bakat. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Ibu Dina Tania. Oke, maaf, pertanyaan pertama dari Ibu Citra yang bertanya bahwa beliau memiliki anak ADHD kelas 7 SMP. Beliau bertanya bagaimana cara beliau untuk bersosialisasi di sekolahnya. Karena beliau lebih banyak diamnya seperti itu. Bu Ririn, silakan. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya tema kali ini tentang minat dan bakat ya Mbak Caca ya. Jadi hari ini terkait tadi pertanyaan terkait dengan relasi. Sebenarnya relasi teman sebaya, bagaimana caranya bersosialisasi itu sudah dibahas di webinar sebelumnya minggu lalu. Ibu nanti bisa Ibu lihat kembali di YouTube Komunitas Teman ADHD, akan kami upload tentang materi terkait dengan relasi dan sosialisasi pada remaja dengan ADHD. Bisa Ibu lihat kembali nanti ya Bu setelah kami upload. Mungkin kita akan lebih fokus ke pertanyaan-pertanyaan terkait minat bakat ya Mbak Caca untuk kali ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Nursoba, beliau bertanya bagaimana dengan anak ADHD yang memiliki speech delay. Bagaimana beliau bisa mengembangkan minat anaknya, sedangkan komunikasi verbalnya kurang. Seperti itu Bu Ririn. Ya, baik. Iya, terkait dengan speech delay. Usia berapa ya Mbak Caca? Tidak disebutkan Bu Ririn. Oke, speech delay. Berarti ada problem di bicaranya. Ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu Ibu. Jadi Ibu bantu anak untuk melakukan terapi wicara terlebih dahulu. Ibu bisa tahu dari terapi wicara, Ibu bisa ke tumbuh kembang, melakukan terapi wicara ya. Sebelumnya mungkin asesmen dulu, pemeriksaan dulu ke dokter atau psikolog untuk apakah terapi bicara seperti apa yang memang dibutuhkan anak, seperti itu Ibu. Jadi harapannya dilakukan terapi dulu terkait bicaranya, kemudian Ibu juga bisa latih juga simulasi di rumah Ibu terkait dengan terapi bicaranya. Nah, terkait terapi bicara, apa saja stimulasinya, itu Ibu juga bisa lihat di webinar kita sebelumnya di YouTube Komunitas Teman ADHD, ada pembahasan terkait dengan terapi wicara. Jadi Ibu bisa lihat beberapa hal yang bisa dilakukan ya, itu di-share oleh terapis, salah satu terapis, apa saja yang bisa dilakukan untuk melatih wicara anak, seperti itu. Nah, terkait dengan pengembangan minat bakat, secara umum tadi sama saja Ibu, intinya adalah anak dikenalkan berbagai bidang ya, Ibu ya memang tadi tidak sekali, 2 kali anak jadi tahu minatnya seperti apa, tapi memang Ibu kenalkan saja terlebih dahulu berbagai minat, tidak harus dengan bicara gitu ya, tapi Ibu bisa melalui tulisan, bisa melalui gambar-gambar ya, bisa melalui video. Dia lebih senang pada video yang mana ya, yang menggambarkan kegiatan apa ya, kemudian Ibu berikan beberapa aktivitas untuk bisa menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan tadi ya, kegiatan-kegiatan yang Ibu mau kenalkan, Ibu bisa gitu ya dengan melakukan, dia lebih excited yang mana ya, melakukan aktivitasnya yang mana ya gitu ya, seperti itu Ibu. Jadi Ibu bisa kenalkan beberapa hal. Tidak harus selalu dengan wicara tadi, seperti itu ya Ibu. Ibu bisa mengajak anak berjalan-jalan atau berkenalan dengan orang lain, dia kan mendengar gitu ya, dia mendengar, dia memperhatikan. Jadi dia bisa mengenal juga gitu ya berbagai hal tadi seperti itu, sambil Ibu latih tadi bicaranya dengan terapi maupun stimulasi di rumah seperti itu Ibu. Ya, oke Mbak Caca.
Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ririn. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina Tania, beliau bertanya bagaimana bila anak punya bakat tertentu dan orang lain bisa melihatnya, namun anak tersebut tidak berminat untuk menekuni. Iya, tadi seperti saya sampaikan, bakat tanpa minat jadi tidak optimal ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika seseorang punya bakat tapi dia tidak minat, ya dia kan jadi tidak excited ya, tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Akhirnya tidak latihan, tidak mau melakukan aktivitas tersebut gitu ya, jadinya ya kurang berkembang optimal. Alangkah baik kalau ada bakat, ada minat juga gitu ya. Jadi tidak harus dipaksakan Ibu kalau anak punya bakat tertentu harus melakukan sesuai dengan bakatnya tersebut. Tapi tadi Ibu tetap bisa mengenalkan anak ya tadi dengan berbagai kegiatan untuk bisa menunjang mengenalkan anak wawasan pengetahuan ya biar tumbuh minatnya tadi untuk bisa menunjang bakatnya tadi. Mungkin saat ini belum terlihat, tapi Ibu coba kembangkan dengan memberikan berbagai masukan, berbagai pengalaman, pengetahuan gitu ya. Mungkin bisa muncul minatnya tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi bisa tadi tidak kalau bakat tanpa minat tidak berkembang optimal, tapi Ibu bisa tumbuhkan minat tersebut dengan berbagai hal yang bisa dilakukan agar bisa menunjang bakatnya tersebut. Seperti itu harapannya, mudah-mudahan bakatnya bisa disertai minat agar lebih optimal hasilnya. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ririn. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Selvi. Beliau memiliki seorang anak dengan ADHD yang berusia 6 tahun. Anak tersebut susah fokus dan hiperaktif. Namun jika bermain Play-Doh dan Lego, anaknya bisa anteng. Beliau bertanya bagaimana beliau bisa mengembangkan anaknya gitu ya, dan untuk sekolah, mana sekolah yang lebih cocok, apakah sekolah sentra ataukah sekolah alam, seperti itu Bu, silakan. Iya. Baik Ibu, kalau misalkan tadi ya terkait udah terlihat nih anak lebih menikmati Play-Doh sama Legonya seperti itu. Berarti mungkin dia memang berminat di situ Ibu. Jadi Ibu stimulasi saja, berikan dia Play-Doh maupun Lego, Ibu berikan stimulasi buat apa nih hari ini. Nanti kalau dia membuat misalkan suatu bangunan atau suatu bentuk tertentu, Ibu tanyakan gitu ya, ini buat apa gitu. Kira-kira ini bisa kuat enggak? Misalkan seperti itu. Gimana nih caranya, apa sih buat seperti ini? Nanti kan dia akan sharing gitu ya, apa yang dia lakukan seperti itu. Kemudian dari bentuk ini nanti bisa jadi bentuk apa lagi ya gitu ya. Jadi kita gali terus dari apa yang dia buat seperti itu Ibu. Jadi itu semakin mengembangkan wawasan dia, pengetahuan dia. Ibu bisa mengenalkan dia, ikutkan dalam komunitas yang memang suka dengan hal-hal tersebut seperti itu. Atau Ibu bisa mencari apa sih istilahnya kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks lagi, misalkan Play-Doh-nya atau misalkan dengan Legonya bisa Ibu perlihatkan gitu ya, lebih kompleks lagi dari yang sederhana, kemudian semakin sulit, jadi anak semakin berkembang terus gitu ya membuatnya. Nah ini nanti akan kalau minatnya tersebut tersalurkan, dia akan tadi Ibu bisa jadi nantinya dia menjadi seorang arsitek gitu ya, atau desain tertentu gitu, kemudian desain bangunan misalkan seperti itu, atau teknik sipil gitu ya terkait dengan membuat fondasi dan lain sebagainya seperti apa gitu ya. Itu nanti bisa ke sana Ibu-ibu kalau memang dia minatnya di hal-hal yang memang konstruksi-konstruksi tadi seperti itu. Itu nantinya bisa dikembangkan ke sana. Jadi yang penting ketemu dulu nih dia sukanya apa biar bisa kita terus tekuni dan arahkan. Seperti itu Ibu. Kalau sekolah sebenarnya sentral maupun sekolah alam sama saja ya. Bahkan di sekolah alam pun ada beberapa yang memang menggunakan sentra juga gitu ya. Tapi intinya bagaimana Ibu mencari sekolah yang memang ramah untuk anak-anak dengan ADHD, biar anak-anak bisa diterima dengan baik, difasilitasi, dan bisa berkembang optimal. Seperti itu Mbak Caca. Oke, baik, terima kasih Bu Ririn untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ini masih mirip dengan pertanyaan Bu Selvi, cuman mungkin bisa ditambahkan sedikit nih Bu Ririn. Bagaimana cara-cara untuk meningkatkan fokus anak ADHD, dan beliau juga minta mungkin ada trik mainan atau sistem belajar dan sebagainya yang mendukung fokus anak ADHD tersebut. Gitu. Ya,
Kalau terkait fokus ya Bu ya, memang pada anak ADHD ini memang ada problem di bagian fokusnya seperti itu ya. Bagi yang predominan di atensinya atau yang apa sih istilahnya kombinasi seperti itu. Nah, ini Ibu kalau misalkan problem fokus sebenarnya bisa dari hal-hal yang sederhana ya kita latih untuk bisa lebih fokus seperti itu. Atau di kelas misalkan gimana caranya anak duduk di tempat yang strategis dan tidak mudah terdistrak gitu ya. Misalkan dekat guru. Jadi guru bisa lebih mengingatkan si anak saat terdistrak gitu ya. Tidak mudah terdistrak dengan suara-suara dari luar misalkan seperti itu. Saat di rumah coba ruangan itu lebih apa sih istilahnya ya, tidak banyak pernak-pernik yang membuat dia mudah terdistrak, meja kalau bisa kosong gitu, hanya buku yang memang dia mau pelajari sama pensil sesuai dengan kebutuhannya, biar dia tidak mudah terdistrak seperti itu. Itu beberapa hal yang memang bisa dilakukan. Kemudian kalau misalkan anak bisa lebih fokus, bisa dibantu, didampingi, kemudian diarahkan, diingatkan ketika dia lagi terdistrak, ayo kerjakan lagi, terdistrak, ayo kerjakan lagi. Atau tadi, mengerjakan sesuatu yang nggak langsung brek, tapi bertahap, dari sedikit dulu, kemudian istirahat, sedikit lagi, kemudian istirahat, dan yang sebagainya. Beberapa hal sudah dijelaskan juga dalam webinar sebelumnya, Mbak Caca, jadi bisa dilihat lagi di webinar sebelumnya, terkait dengan bagaimana melatih fokus pada anak, ada kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan. Atau dari Bu Indun sebelumnya juga terkait dengan pembelajaran anak gimana nih gitu ya di masa pandemi ini biar lebih fokus, bisa dilihat di YouTube komunitas teman ADHD Mbak Caca ya terkait fokus ini. Terima kasih Mbak Caca. Iya, terima kasih Bu Ririn, betul sekali untuk ibu-ibu yang tadi sudah bertanya dan sudah dibahas di webinar sebelumnya. Silakan dicek di YouTube kami di komunitas teman ADHD ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra. Beliau bertanya, mulai usia berapa anak mulai bisa meregulasi emosinya dengan baik dan usia berapa mulai menemukan bakat minatnya dan mengelola minatnya tersebut hingga menjadi bakatnya. Demikian. Ya. Terkait dengan regulasi emosi, nah ini adalah problem buat anak dengan ADHD ya, karena anak dengan ADHD ini memang impulsif ya, gampang tersulut gitu ya, nggak sabaran gitu ya, dia mudah untuk ya ada beberapa yang cerita bahwa mereka mudah emosi seperti itu ya, jadinya memang butuh waktu, butuh lebih lama bagi seseorang dengan ADHD, anak dengan ADHD ya untuk lebih bisa meregulasi emosinya dibandingkan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mungkin ketika ada suatu hal dia sudah bisa menahan diri, misalkan seperti itu ya. Anak-anak kelas 1 SD atau 2 SD misalkan dia ketika dijailin temannya dia tidak lantas membalas misalkan seperti itu ya. Dia sudah bisa mengerem misalkan. Nah, kalau pada anak dengan ADHD seringkali karena impulsifnya dia refleks gitu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi kena sedikit dia langsung membalas misalkan seperti itu ya. Jadinya mudah sekali tersulut emosi misalkan seperti itu. Nah, ini bukannya anak dengan ADHD tidak bisa, tapi dia membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pada anak-anak umumnya seperti itu. Jadi misalkan anak-anak di usia 7 tahun udah 8 tahun udah bisa belajar, mengontrol gitu ya. Nah, anak-anak ini mungkin 9 tahun, 10 tahun baru bisa gitu ya, dalam artian mengontrol seperti itu. Nah, ini perlu distimulasi oleh para orang tua, gimana caranya mengelola emosi, misalkan gimana caranya tidak bereaksi berlebihan saat mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, misalkan seperti itu. Jadi gimana anak-anak misalnya menarik nafas atau berusaha untuk tetap tenang, seperti itu ya. Jadinya anak dilatih untuk coba tarik nafas, coba kalau misalkan tadi, tenang, seperti itu. Anak diingatkan terus, kemudian diajarkan bagaimana apa sih istilahnya dalam menghadapi masalah, dalam artian tadi kalau ada masalah tertentu yang dia tidak sesuai harapannya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Itu perlu disampaikan. Kenapa begini, kenapa begitu beserta alasannya. Itu perlu disampaikan biar anak lebih memahami. Meskipun awalnya kayak terkesan cuek, tidak mendengarkan, tapi sebenarnya dia mendengarkan gitu ya. Dalam artian dia istilahnya karena terus-terusan disampaikan gitu ya.
dia bisa lebih memahami ya, terinternalisasi dalam dirinya. Tapi memang harus to the point, Mbak Caca, kalau pada anak dengan ADHD nggak bisa bertele-tele, nggak bisa yang langsung panjang gitu ya, tapi to the point, apa yang ingin diharapkan dari siapa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nanti seiring dengan usia, mudah-mudahan mereka bisa lebih memanage dirinya sendiri. Tapi memang harus latihan terus, Mbak Caca, seperti itu ya. Kemudian tadi terkait bakat minatnya, kapan sih gitu ya? Sebenarnya minat bakat tadi kan bisa dikenalkan sejak awal ya. Orang tua bisa mulai menyadari minatnya tuh, minat bakat anak tuh sejak awal kalau diobservasi, kemauan apa, terus distimulasi, terus dilihat mana sih sebenarnya anak sukanya pada bidang apa sih, senangnya pada aktivitas apa sih, itu sudah mulai kelihatan bibit-bibitnya gitu ya. Jadinya sebenarnya sejak usia dini sudah bisa terlihat, tapi tadi masih akan terus berkembang nih Mbak Caca, karena kan banyak hal yang dikenalkan, terus pengalaman dia yang dia dapatkan, itu masih bisa berkembang terus. Nah, biasanya mulai ajak di usia SMA gitu ya, makanya tes minat bakat lebih pas kalau di usia SMA, karena dia lebih firm passionnya di mana, seperti itu. Di usia remaja, di usia anak sudah bisa, itu tapi masih distimulasi terus, tidak stuck. Oh dia sukanya ini ya sudah itu saja, tidak, boleh ditekuni tapi tetap kenalkan dalam berbagai hal juga gitu, biar anak lebih memahami saya minatnya di mana ya, kayak gitu sih. Pak Hendra, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ya, amin. Jadi memang peran orang tua sangat penting sekali ya Bu Ririn ya di sini ya. Jadi yang belajar dan perlu dipahamkan tidak hanya anak, tapi juga orang tua harus belajar bagaimana menangani anak dengan ADHD dan juga terus mengingatkan seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Karena mungkin ini keterbatasan waktu ya Bu Ririn, jadi mungkin saya ambil satu pertanyaan terakhir lagi dari Pak Bima. Beliau bercerita bahwa beliau punya seorang anak yang suka dengan angka-angka. Bagi anaknya bisa menghitung dengan cepat dengan angka itu sesuatu yang hebat gitu ya. Anaknya juga ikut Simpoa, cuma dalam proses belajar pasti ada aturan-aturan tertentu yang mana membuat anak tersebut jadi malas-malesan gitu karena anaknya kesal dengan aturan-aturan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Bima adalah bagaimana cara Pak Bima dapat memotivasi anaknya untuk tidak mundur karena adanya aturan-aturan tersebut seperti itu. Ya, baik. Kalau misalkan anaknya memang ADHD, memang ini kendala tersendiri ya terkait dengan tadi ketika belajar angka-angka, terus ada aturan-aturan, itu kan butuh ketekunan, butuh ketelitian, butuh keteraturan. Nah, ini adalah problem-problem yang dimiliki oleh anak dengan ADHD gitu ya. Mereka biasanya tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya monoton, sifat yang butuh tekun, teliti, terorganize gitu ya. Ini problem-problem yang dimiliki oleh anak-anak dengan ADHD. Jadi kalau misalkan seperti itu ya memang begitu adanya seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak berhenti pada apa sih istilahnya masalah yang terjadi. Kita harus cari solusinya gimana nih untuk bisa membantu anak apa sih istilahnya ya tadi ya terus belajar tentang aturan tersebut. Ini bisa dilakukan ya memang harus dilatih, dikenalkan bertahap, tapi tadi anak memang kan mudah bosan, jadi berikan soal-soalnya tidak langsung banyak, tapi dari sedikit-sedikit gitu ya, jadi dari misalkan 5 soal dulu, terus nanti berhenti, istirahat, 5 soal lagi, jadi anak nggak terbebani gitu ya, anak nggak capek, anak nggak bosen gitu ya, jadi ada aktivitas diselingi, atau kalau Bapak Ibu tahu terkait dengan teknik Pomodoro ya, jadi ada apa sih melakukan suatu hal, kemudian istirahat, melakukan suatu hal, istirahat agar lebih optimal ya, agar lebih efektif lagi. Seperti itu Mbak Caca. Jadi kalau pada anak-anak ini memang ya tadi apa sih istilahnya mudah boring, mudah bosan, tapi tetap harus dibantu, diajarkan tentang terkait keteraturan tadi. Kalau memang itu menjadi hal yang harus dilakukan, ajak diskusi, berikan pemahaman, berikan reward, bila dia bisa melakukan sesuai target, misalkan seperti itu. Anak melakukan sesuatu yang memang membutuhkan ketekunan. Seperti itu, Mbak Caca, mudah-mudahan bisa menjawab seperti itu.
Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu Ririn, dan semoga jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua sekalian. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di forum chat di Smart Parent ADHD ya. Jadi di sini saya juga akan menginfokan bahwa kami, komunitas kita, memiliki grup WhatsApp yang kita sebut sebagai Smart Parent ADHD, komunitas kita. Bapak Ibu bisa join, silakan mengunjungi akun Instagram di @teman_ADHD. Di situ akan dijelaskan bagaimana cara bergabungnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk Bapak Ibu yang tertinggal dengan materi-materi webinar sebelumnya, boleh juga silakan mengunjungi channel YouTube di komunitas teman ADHD. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat untuk ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh narasumber kita, Ibu Ririn dan juga Ibu Iin. Terima kasih untuk telah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa di minggu depan. Kami memiliki webinar selanjutnya, rangkaian webinar di bulan Oktober ini ya. Selanjutnya di tanggal 16 Oktober dengan materi menciptakan lingkungan ramah anak berkebutuhan khusus. Oke, untuk bagaimana cara mendaftarnya, silakan Bapak Ibu bisa kepoin Instagramnya di @teman_ADHD. Di situ akan dijelaskan bagaimana cara-cara untuk registrasinya kembali. Oke, terima kasih saya sampaikan dan akan saya akhiri langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sampai berjumpa minggu depan.